Inilah penampakan kosan yang bakal kita review. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman kosan semuanya, jumpa lagi di infokos.itera 123. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan kembali mereview kos-kosan khusus putri, yang mana kosan ini terdiri dari 7 kamar dan memiliki kespesialan yaitu ada dapur pribadinya di dalam kamarnya. Nah teman-teman, kira-kira bagaimana penampakan dan kelebihannya dari kosan ini? Yuk kita langsung saja lihat penampakannya. Nah teman kosan, inilah penampakan kosan yang bakal kita review pada video kali ini. Nah bisa lihat sendiri teman-teman untuk penampakannya seperti apa. Nah kosan ini merupakan kosan khusus putri yang mana terdiri dari 7 kamar. Di sebelah kanan sini ada 4 kamar. Ini 4 kamar nih teman-teman. Di sebelah kiri sini ada 3 kamar. Nah sebelum kita masuk ke dalam kamarnya untuk melihat fasilitas kamarnya, kita ulas dulu untuk bagian luarnya ini. Nah untuk bagian luar ini untuk penampakannya udah bisa dikatakan memanjakan mata ya, untuk kombinasi biru dan juga keramik. Ini dindingnya abu-abu kehitaman. Dan di sini untuk keamanan, untuk tiap kamarnya itu udah dilengkapi oleh pintu teralis seperti ini teman-teman. Udah pintu teralis semua. Nah dan untuk ininya, untuk paret dari kamar kosnya itu udah dilengkapi juga dengan besi-besi penyangga seperti ini. Jadi teman-teman gak usah khawatir nanti kejeblos masuk parit. Dan di sini juga ada jembatan kecil untuk memudahkan teman-teman kos kalian buat memasukkan kendaraannya ke dalam kamarnya. Nah, langsung saja teman-teman, kita lihat katanya di sana ada dapur, ada jemuran umum, seperti dapur jemuran umum. Nah, untuk di sini untuk basis umumnya selain jemuran umum, sini udah free wifi ya teman-teman. Nah, namun untuk air itu udah sumur bor, tapi ada iuran per bulannya untuk biaya listrik dari pompanya. Juga begitu juga untuk kebersihan, untuk pembuangan sampah. Jadi teman-teman ada PR untuk membayar iuran itu ya. Nah inilah untuk penampakan bagian belakangnya. Untuk bagian jemuran umumnya, ini bisa memanfaatkan buat nyuci motor ya teman-teman, buat cuci pakaian. Dan di sini udah ada kerannya juga teman-teman. Ini ada kerannya buat teman-teman sekalian. Teman juga bisa naik ke atas, nanti bisa bawa santai-santai di atas sana. Nih, tapi kita nggak bakal naik karena lagi panas ya. Nanti teman-teman bisa sendiri bagaimana penampakan bagian atasnya. Nah sekarang kita lihat bagian dari penampakan bagian kamar kosannya atau fasilitas pribadinya seperti apa. Nih untuk pintunya tadi kan udah lapisi dengan ini pagar teralis, pintu teralis. Lihat, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, inilah penampakan untuk kamar kos ini. Bisa lihat sendiri teman-teman ya. Nah, pertama kita ke kanan dulu teman-teman. Teman-teman udah mendapatkan bantal guling, kasur beserta dipannya. Nah, dipannya udah besi nih teman-teman, udah besi semua. Itu aja medannya juga udah besi semua. Kayak ini bisa dikatakan kosan putri besi ya, karena di mana-mana ada besi semua. Mulai dari parit, pintu, jendela juga ini udah teralis juga nih teman-teman, jendelanya dilengkapi dengan teralis. Tapi untuk penampakannya bagus ya teman-teman, enak tuh dipandang mata untuk kombinasi warnanya. Nah di sini juga ada ventilasi teman-teman, ada 3 ventilasi. Nih, ini udah lumayan sih untuk ventilasinya, nggak bakal pengap kalau ngekos di sini. Nah di sini teman-teman mendapatkan kasur, bantal, namun teman-teman belum dapatkan sarung beserta bantal gulingnya. Jadi teman-teman bisa catat sendiri ya untuk PR-nya. Nah di sini ada meja belajar yang buat teman-teman belajar, ada kursi kecilnya, ada rak-rak buat naruh bukunya. Nah, namun teman-teman belum dapatkan lemari pakaian di sini. Jadi teman-teman bisa beli sendiri ya untuk lemarinya. Jadi itu PR lagi buat teman-teman sekalian. Nah, dan ini dia yang istimewa tadi, ada dapur pribadinya teman-teman.
Nah, di sini ada wastafelnya teman-teman, ada wastafel, ada kerannya, dan keramiknya di sini juga udah sampai ke atas. Jadi udah prepare buat teman-teman kalau mau masak di dalam kamar. Tapi sayangnya teman-teman, di sini nggak ada ventilasinya. Jadi seharusnya kalau ada dapur dalam kamar itu kan harus ada ventilasinya. Jadi kalau ada teman-teman lagi masak itu uapnya atau asapnya itu langsung pergi ke atas langit. Nah, di sebelah kanan sini, sebelah kanan dapur pribadi, teman-teman bakal menjumpai kamar mandi. Nah, seperti apa kamar mandinya? Kita lihat dulu penampakannya. Nah, teman-teman lah untuk penampakan di kamar mandinya. Keramiknya udah tinggi teman-teman, udah sampai ke atas. Dan untuk klosetnya masih menggunakan kloset jongkok, namun masih menggunakan keran juga. Nah, sekarang ini belum ada embernya teman-teman. Namun nantinya bakal disediakan oleh pemilik kos-kosan ketika teman-teman udah mulai nempatin kos-kosan. Dan ukuran kamar mandinya lumayan luas teman-teman, kurang lebih 1 meter ya kali 120 cm ya, udah luas lah untuk ukuran kamar mandi. Dan untuk ukuran kamarnya kurang lebih itu 4 kali 4 meter beserta kamar mandi ya. Pokoknya udah lumayan luas lah, tapi kayaknya lebih prepare untuk 1 orang aja di dalam kosan ini. Nih, udah besi semua nih, kos Putri Besi kayaknya namanya ya. Oke, kita keluar teman-teman, lihat bagaimana penampakan bagian luarnya. Nah, untuk bagian luarnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Nih, depannya udah perumahan semua, karena kan berada di perumahan. Nah, untuk akses jalannya juga mudah nih, kurang lebih 6 meter untuk jalannya. Nah, untuk sehari-hari teman-teman bisa lurus, nanti belok ke kiri, teman-teman akan menjumpai pusat keramaian di Belwis, mana sana ada pusat jajanan dan lain sebagainya. Ini kita lanjut ke video selanjutnya ya. Nah, teman kosan, udah lihat kan bagaimana penampakan dari kosan ini? Cukup prepare kan buat teman-teman Putri sekalian? Nah, teman-teman, dengan fasilitas umum dan fasilitas pribadi yang teman-teman dapatkan tadi, kira-kira berapa sih harga sewa per tahunnya? Nah, untuk kosan ini, teman-teman dapat sewa dengan harga Rp6.500.000 saja per tahunnya untuk 1 orang ya. Dan jika teman-teman ingin menyewa kosan ini dalam 1 kamarnya 2 orang, teman-teman akan mendapatkan biaya tambahan sebesar Rp1.500.000 saja per tahunnya, atau 8 juta per tahun untuk 2 orang. Nah, kemudian selain fasilitas umum dan fasilitas pribadi, kita juga harus memperhatikan fasilitas yang berada di sekitar kosan, yang mana fasilitas ini nanti akan menunjang kebutuhan sehari teman-teman sekalian. Nah, untuk di kosan ini teman-teman nggak perlu khawatir, teman-teman hanya berjalan sekitar 2 gang saja dari kosan ini ke arah depan atau sekitar 150 meter. Jadi teman-teman akan menjumpai pusat jajanan di sana, pokoknya warung sembako, warung makan, warung laundry, pokoknya fotokopian, pokoknya untuk kebutuhan teman-teman sekalian udah dijamin di sini. Dan kemudian untuk keamanan dan kenyamanan, untuk keamanan nggak perlu khawatir lagi, kan tadi tralisnya di pintu udah ada, untuk di jendela juga ada tralisnya juga, dan di sini juga karena ada di lingkungan perumahan ada keamanan kelilingnya atau pos kamling. Jadi teman-teman gak usah khawatir, untuk keamanan dijamin nyaman di sini. Nah, untuk kenyamanan, karena berada di lingkungan perumahan, jadi teman-teman jauh dari kebisingan, bisa lebih fokus dalam mengerjakan tugas, belajar, dan lain sebagainya. Nah, untuk jaraknya dari kampus ITERA berapa? Kosan ini hanya berjarak kurang lebih 1 km saja dari kampus ITERA. Cukup dekat bukan? Teman-teman juga bisa berjalan kaki, karena hanya 1 km, masih rekomen lah buat teman-teman mau jalan kaki ke kampus ITERA ya. Atau teman-teman bisa menggunakan kendaraan bermotor atau sepeda dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, mungkin itu saja sekian dari kita. Jika teman-teman berminat ngekos di sini, bisa hubungi kita di IG di infokos.itera123, atau teman-teman bisa kontak kita di WA yang ada di bawah deskripsi ini. Nah, sekian dari kita teman-teman. Jujur dan amanah is number one. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.